Bupati Rejang Lebong, DRS Haji Syamsul Effendi, melaunching program Universal Healthy Coverage, UHC, atau layanan kesehatan semesta. Launching dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati, Senin, 6 November 2023. Launching UHT itu dihadir Deputi Direksi Kepwil 3 BPJS, Yudi Bastia, Wabub, Hendra Wahyudiansyah, Ketua DPRD, Mahdi Husen, Sekda Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi, ST dan Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Ditambah perwakilan Kejari, Kodim dan Polres. Serta para kepala dinas instansi jajaran Pemkab Rejang Lebong. Termasuk ibu-ibu pengurus dan anggota Yayasan Jantung Sehat Indonesia, YJ Cabang Rejang Lebong. Sebelumnya, Yudi Bastia disambut secara adat oleh Bupati dan unsur Forkopimda. Dan dilanjutkan pelepasan balon tanda launching UHC. Launching UHC ini merupakan hadiah dari Pemkab untuk masyarakat melalui Dinas Kesehatan dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional, HKN, ke-59 tahun 2023, kata Bupati. Perlu kita syukurkan. Sampai hari ini, masyarakat Rejang Lebong, stakeholder, dan sebagainya, muspidanya Pak, sangat komit. Yang artinya dengan kesehatan. Pertama dulu. Kita mulai dari yang paling simpel-simpel saja. Beberapa waktu yang lalu kita mengikuti lomba Kabupaten Sehat. Menurut informasi ini Bapak Ibu, itu benar, pasti itu milik Allah. Kita masuk nominasi. Kemudian yang kedua, kita baru juga melakukan penilaian. Bukan saya Bapak melakukan, orang pusat, rumah sakit. Untuk kelas Purna Bakti, apa namanya? Purna Bakti, kita tempatnya nyambung juga. Ya. Artinya kita sudah mendapat predikat paripurna. Kita juga minat dulu. Kenapa? Karena orang kesehatan tadi kota. Kemudian terakhir ini Pak, kami di Hendra dapat duit 5,7 miliar. Seumur hidup aku Bapak Ibu belum pernah menengok duit sebanyak ini. Luar biasa kan? Bukan karena Samsul yang Hendrano, karena kita semua. Pertama kaitannya dengan masalah stunting. Stunting kita Bapak Ibu pada urutan ini boleh juga kita agak sombong dikit, Pak Deputi ya. Kita masuk nominasi untuk Provinsi Bengkulu. Nah, kebijakan pusat ketika kita pada posisi ini kita dihargai berbentuk reward, dikasihkan uang senilai 5,7 miliar, terserah kepada pemerintah daerah. Tapi dengan catatan ikuti petunjuk Menkes. Itu Pak Kadis ya. Nah, belanja masing-masing berjalan gitu. Nah, artinya uang itu akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk dalam rangka upaya mengentaskan stunting dan berkaitan dengan itu sendiri. Nah, tentu kita berpegang pada regulasi dan aturan, dan mohon juga nanti Pak Kajari, artinya bimbingan hukumnya supaya jangan sampai salah sasaran. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita gunakan untuk artinya menjamin dan menghapuskan yang namanya stunting. Karena seperti yang kita sampaikan juga, stunting ini bukan identik dengan masalah gizi buruk, sudah pasti artinya stunting itu gizi buruk. Kalau gizi buruk belum tentu stunting. Nah, oleh karena itu artinya kita sudah melaksanakan itu secara maksimal. Tentu pada posisi sekarang di angka 20 sekian persen. Artinya untuk provinsi kita masuk posisi nominasi yang terbaik. Nah, maka kita diberikan untuk reward ataupun dana insentif sebesar 5,7 miliar. Tentu nanti kepada kawan-kawan di sini semuanya hadir, puskesmas, kemudian petugas kesehatan ataupun kader kesehatan, artinya sesuaikan dengan indikator dan petunjuk yang ada nanti artinya Pak Sekda untuk melakukan upaya, apakah itu rapat teknis dengan melibatkan semua unsur, sehingga dalam rangka beberapa waktu ke depan artinya kita bebas daripada stunting itu harapan. Dikatakan, terhitung 1 Oktober 2023.
Rejang Lebong menjadi salah satu kabupaten yang mencapai Universal Healthy Coverage atau jaminan kesehatan semesta dengan total peserta JKNKIS yang dibiaya Pemkab sebanyak 276.674 peserta atau 97,27% dari jumlah penduduk 282.146 jiwa. Per 1 November 2023 peserta JKNKIS bertambah menjadi 276.989 atau 98,06% dari jumlah penduduk, jelas Bupati. Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengakui bahwa JKNKIS yang direalisasikan Pemprov mencapai 38.000 peserta, dan penambahan di bulan Agustus 2023 sebanyak 600 peserta. Seluruh rumah sakit, puskesmas dilarang menolak pasien. Sebab, hanya dengan memperlihatkan KTP maka, kepesertaan JKNKIS sudah bisa diaktifkan. Intinya, pasien harus dilayani dan urusan pembayarannya dapat dilakukan melalui JKNKIS. Jadi, pasien jangan lagi ditarik biaya apapun. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong Herwantoni menjelaskan. Target secara provinsi Pak, itu berapa persen? Ini kita untuk target Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta per 1 November itu sudah 100% Provinsi Bengkulu. Ya. Untuk Kabupaten Rejang Lebong tadi 98,2%. Artinya UHC Rejang Lebong yang dicanangkan hari ini ya itu adalah UHC 98%. Ya, kalau yang kabupaten lain kemarin itu pada 95%. Dan tahun 2024 semua akan mencapai 98% minimal. Ya, 98 minimal. Target nasional itu 98%. Ya, jadi kita ucapkan selamat ya kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, beserta unsur DPRD Kabupaten Rejang Lebong ya, beserta masyarakat yang pada hari ini sudah di-launching UHC. Artinya masyarakat Rejang Lebong secara totalitas sudah dijamin kepesertaannya melalui jaminan kesehatan JKNKIS. Oleh karena itu masyarakat Rejang Lebong ya tidak ada kendala ya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya ketika mereka akan meminta ya bisa konsultasi, bisa pengobatan ya kepada seluruh fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Ya, artinya kita tadi sudah mengimbau seluruh fasilitas kesehatan ya agar masyarakat kita yang akan mendapatkan pelayanan ya betul-betul dijamin ya cuma menunjukkan KTP saja. Ya, tidak perlu ada kartunya karena kita sekarang ini tidak mencetak kartu lagi, cukup dengan menunjukkan KTP-nya. Ya, artinya mereka langsung didaftarkan ya untuk sebagai peserta JKNKIS bagi yang belum punya kartu. Ya, artinya masyarakat kita ya baik di provinsi juga demikian. Ya, tidak ada kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi di kelas 3. Kelas 3 ya. Tidak boleh pindah itu? Tidak boleh karena ini jaminan ini khusus untuk jaminan masyarakat di kelas 3. Nah, di kelas 3. Terus selain Rejang Lebong UHC di mana? Kita sudah UHC sudah ini kabupaten yang ke-8 ya. Rejang Lebong memang tahun ini ya karena target 98% itu 2024. Nah, kita tahun 2023 ini ada 2 yang UHC yaitu Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Ya, yang sebelumnya sudah UHC, ya, tapi pada cut off-nya 95%. Nah, ini 98%, ya sudah di launching dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Bengkulu Utara juga akan meluncing pada posisi yang sama 98%. Dan tahun depan, insya Allah seluruh kabupaten kota seprovinsi Bengkulu sudah mencapai UHC. Sedangkan, Deputi Direksi BPJS Kepwil 3 Yudi Bastia, secara nasional pada RPJMN 2020-2024 kepesertaan JKNKIS minimal mencapai 98%. Per 1 November 2023 sudah mencapai 265.834.666 peserta atau 95,71% dari jumlah penduduk. Sehingga masih ada 11.915.118 jiwa yang belum menjadi peserta JKNKIS, papar Yudi Bastia. Ya, kami mengapresiasi gitu ya dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
bisa mencapai 98% lebih gitu ya. Dan kami berharap sebetulnya ini bisa bermanfaat gitu buat masyarakat Rejang Lebong. Karena dengan UHC ini sebetulnya dari masyarakat ini sudah tercover dari sisi pelayanan kesehatannya. Jadi harapannya sebetulnya bisa masyarakat di sini bisa lebih baik lagi lah dalam kesehatan. Terus secara nasional Pak, daerah mana yang paling sedikit? Daerah mana yang Paling sedikit peserta? paling sedikit? Kalau sekarang sih sebetulnya kalau untuk pemerintah Bengkulu hampir semua sudah wajib, Pak. Wajib. Kalau Iya. secara nasional Pak? Kalau secara nasional itu sekarang berapa ya? Saya lupa, 34 provinsi baru ya? Iya, 34 provinsi. Nah, itu masih sekitar 300-an lah. Yang sudah UHC 26 provinsi. 26 provinsi yang sudah UHC. Dari 34 ini 26. Ya, Bengkulu yang sudah masuk 26 itu. masuk ke Bengkulu. Terus untuk sisanya yang belum itu gimana? Nah, ini kami ada koordinasi sebetulnya sama pemerintah daerah juga, sama pemerintah pusat juga. Nah, nanti memang kendalanya itu biasanya pada APBD. Tapi kami melakukan pendekatan lah gitu ya kepada pemerintah daerah gitu ya, dan mendorong juga agar bisa UHC juga Pak. Karena sumber-sumber pendanaan dari untuk UHC ini ada berbagai sumber pendanaan gitu ya, pajak rokok gitu ya, selain APBD murni gitu ya. Jadi target 2024 itu 98%. 90 secara nasional. Secara nasional, betul. Ini yang kita upayakan lah. Ya, makasih banyak Pak. Oke. Setelah dilanjutkan dengan pembagian kartu Jekenkis kepada 11 peserta. Terdiri dari Abdul Mutadi, Rubini, Duladi, Mukmin, Janal Arifin, M. Abdu dalam Firdaus. Serta Juredi, Lili Suryani, Siti Aisyah dan Erma Herawati. Pemberian kartu simbolik itu disampaikan Bupati, Wabub, Deputi Direksi BPJS, Kadiskes Provinsi Bengkulu Sekda dan unsur Forpimda. Serta dilanjutkan senam jantung sehat dan senam rejang lebong bercahaya bersama Yayasan Jantung Sehat Indonesia. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.